Selamat malam. Kita mulai lagi live hari ini. Kita mau ngomong seputar eh bully. Oke. Hai Ya, Kak, ya ampun, ini aku lagi parah. sebentar, aku jelas Gimana? gak suaraku? Gimana? Oke, jelas Kak. Iya. Hmm. Ya, kita tadi yang kita ya, karena ini ganti channel lagi ya, gitu. Karena jaringan ini. Lanjut. Jadi yang tadi sudah bergabung terus kami terputus karena sinyal ya. eh kita hari ini kita ngobrol santai bicara seputar bully ya. Nah, tadi pertanyaan yang tadi sempat terputus tadi. Pernah nggak dibully sama laki-laki? Wow, Hmm. tentu Ini saja kok iya. Tentu saja iya. apalagi kalau cowok gitu kan ngebully dulu nih zaman kita masih eh kecil gitu kan, masih masih remaja. Kadang saya baru tahu setelah dewasa sih. Sebenarnya cowok yang ngebully kita tuh cowok yang naksir sama kita. Sebenarnya gitu loh yang saya Oh tahu ya iya. kan. Iya, karena Iya. dia karena anak kalau laki-laki itu kan kalau dia bilang suka dia bilangnya enggak gitu. Yang aku tahu ya. Mhm. Jadi baru tahu tuh setelah saya udah besar, maksudnya sudah dewasa gitu. Oh, jadi cowok itu waktu cowok yang ngebully kemarin itu tuh tadi naksir gitu kan. Sebenarnya dia suka gitu, tapi dia pernah dibilang, lu tuh jelek gitu loh. Pernah juga ada cowok yang bilang kayak gitu kan sama kita gitu kan. Ada yang pokoknya karena ada pengalaman juga waktu itu saya ada temen kumpulan gitu kan. Kumpulan tongkrongan gitu di rumah dulu tuh masih remaja gitu kan. Nah, ada satu cowok tuh yang Mhm. eh kalau ketemu saya tuh suka ini, suka apa? Suka kayak padahal saya nggak itu sama dia gitu loh. Maksudnya kan kita kan kalau ada tongkrongan, oh misalkan tongkrongan 10 kan nggak semuanya kita temenin kan, nggak semuanya kan, biasanya Mhm. berapa orang doang, terus ada yang senang sama kita, ada yang ya suka-suka deh gitu. Ini ada satu cowok nih, kalau ketemu saya tuh kayak saya pernah pernah punya salah aja sama dia gitu. Ini kenapa sih ketika kan saya Mhm. badan saya ini ada apa banyak bulu ya, maksudnya eh, berbulu gitu loh badan saya walaupun saya perempuan Mhm. nggak Mhm. semulus yang itu. Jadi Mhm. kaki saya ini punya bulu tuh agak panjang. Nah dia tuh kalau ketemu saya tuh suka ngatain gini, bulu kaki kayak tukang ojek, kayak tukang beca dulu masih ada beca ada zaman dulu masih ada beca ya kan. Sebelum beca hapuskan kita kan sering naik beca ya belum ada angkot deh kayak angkot 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 sekarang. Bulu kaki lu kayak tukang apa namanya tukang beca kayak gitu kan. Setiap hari dia kalau ketemu saya gitu, padahal kita nggak pernah ngomong loh. Masih mending kalau kita ngobrol ya, kita bisa Mhm. ceng-cengan. Enggak, kita nggak ada ngobrol. Terus baru tahu ke sini ketika saya sudah kuliah, kan Mhm. pakai lipstik lah ya, lipstik, pakai dandan Iya, rambut tuh iya, udah iya. mulai di smoothing gitu kan. Dia tuh kayak ketahuan bahwa tuh nembak saya, tau nggak? Nembak saya gitu loh. Wah, saya sebenarnya nggak terini sama dia. Saya bilang saya juga nggak peduli sama dia gitu kan. Tapi itu terjadi gitu loh. Padahal suka tapi bisa ngebully orang ya. Kayak gitu. Hmm. Kak, bentuk bullying itu kalau yang sekarang-sekarang ini gitu kan, selain fisik juga kan banyak ya. Nah, bentuk bullying apa aja yang menurut Kak Hertina yang paling nyelekit gitu, paling menyakitkan gitu? Apa ya kalau ya misalkan kalau saya sih mungkin agak susah sih kalau saya karena semenjak saya punya anak gitu kan udah banyak tuh tahap mungkin udah terlalu banyak dibully kali ya. Jadi yang paling sakit itu nggak tahu lagi saya.
Karena saya sudah sering, terlalu sering, maksudnya karena kondisi fisik ya. Kalau kamu nanti kalau kita ketemu kamu kalian saya punya kumis sama punya ada jenggot. Itu udah jadi bully sama anak-anak murid saya. Anak murid-murid saya tuh apa kalau ketemu saya dulu tuh ya, Miss ini perempuan atau laki-laki sih gitu. Jadi eh ada perempuan tuh kok ada kumisnya kan gitu ya. Sebenarnya jadi kalau sekarang saya ditanya itu apa ya? Karena saya sudah tidak peduli sih, maksudnya mau orang ngotain apa kayak seperti apa. Karena saya sudah menerapkan ketika down, saya pernah dalam kata terpuruk, saya bilang saya ini cantik udah. Mau orang mau bilang apa kayak mau gendut kayak mau hitam kayak mau kayak laki-laki kayak mau apa nggak peduli saya. Saya cantik gitu loh. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang ngatain saya atau bilang saya, lu kok gendut sih gitu kan, misalkan kita suka digituin ya, Mhm. gendut banget Ya. sih lu, makan apa sih lu, ada dulu pernah bilang lu gendut tuh kayak babi gitu, pernah saya digituin, lu kayak babi gitu gitu Oh. kan, sampai kata-kata seperti itu tuh pernah saya. Jadi sekarang kalau ada yang itu saya, terserah, gue cantik mau apa gitu kan, lu cantik siapa yang bilang lu cantik, gue sendiri yang bilang gitu kan. Nggak perlu lu mau bilang gue jelek, gue bilang gue cantik mau apa kan. Sekarang, tapi sekarang ya, sekarang. Kalau dulu mah bapernya tuh Sekarang, tingkat betul. dewa saya, Untuk bah. sampai di tahap sekarang itu ya, untuk sampai di tahap Iya, sekarang itu di tempanya penampunannya. udah. Coba bayangkan, udah ser lu gendut kayak babi, coba bagaimana kita disamain sama babi coba. Iya, prosesnya itu yang wah luar biasa. Iya, udah kebal. Jadi kalau ada yang Mhm. misalkan bully, kalau ada yang kayak teman saya bilang, ya udah enjoy aja gitu loh. Masa sih dari sekian banyak orang nggak ada sih yang nggak suka sama kita? Saya nggak percaya. Paling yang nggak suka cuma yang ngatain kita. Ternyata yang ngatain kita juga suka sama kita. Kan gitu. Ya kan? Iya, 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 iya. Iya kan? Iya, 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 benar, benar, benar. Benar, 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 benar. Wah, menarik nih. Karena memang dampak bullying itu sih, Kak ya. Jadi ngefeknya kemana-mana. Kalau untuk di usia yang rentan ya, terutama untuk Mm-mm. di usia yang rentan. Kalau sudah di usia kita kan sudah ya ya sudahlah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk usia yang rentan itu berpengaruh sekali. Banget, banget itu pengaruhnya itu. Kayak remaja kan? Hmm. Hmm, ya. Kayak kemarin aja yang itu loh, yang Kak siapa yang minggu lalu Ibu Dini bilang mengenai lupus itu kan? Bagaimana seorang remaja Hmm. dulu kan pernah tuh ada, kalau saya sih nggak pernah dikatain itu, saya biasanya dikatainnya fisik saya karena saya apa besar ya. eh, Mhm. Teman saya ada tuh yang kurus gitu kan, dibilang juga dibilang lu penyakitan ya kan gitu, ada juga kan yang begitu kan, itu kan juga bentuk bully juga kan gitu kan, padahal orangnya dia kurus emang dari sononya dia kurus, bukan karena kayak saya nih ya Iva, saya nggak pernah bisa kurus begini aja. Karena memang dari Mhm. lahir, dari kecil saya sudah besar gitu loh. Jadi kalau saya Mhm. kurus pun, sekurus-kurusnya saya lebih besar dari kamu gitu. Itu saya Mhm. gitu. Jadi saya nggak bisa Mhm. sekurus banget itu, nggak. Udah tulang saya udah tulang, bentuk Mhm. badan saya ini memang udah besar gitu. Terus mau Mhm. bagaimana? Kita kan, Betul. Itu bisa ya kalau apa namanya? Ketika dulu mengalami hal itu dan kondisi belum siap itu insecure-nya bahkan mm-mm, untuk keluar dari rumah pun gitu jadi takut, jadi malu gitu ya. Dan lagi-lagi ya Kak, lagi-lagi itu kayaknya mayoritas perempuan ya yang kena ya iya, kan? Iya banyak kan? banget. Mungkin karena kitanya terlalu sensitif atau gimana ya Kak? Baper. Iya kali ya. Ya karena cantik kan, kita kan identik dengan kecantikan. Jadi Hmm. mungkin kalau fisiknya ditegur atau dikata-katain itu kayak, aduh jangan jangan itulah yang diomongin gitu kan. Karena kayak kita kalau habis Hmm. melahirkan, melahirkan ya, habis melahirkan kan rata-rata Hmm.
yang tadinya kurus jadi besar kan badannya gitu kan. Nah, itu juga pasti kalau perempuan itu kan selalu disamakan dengan kecantikan, keindahan gitu loh. Jadi kalau dia udah dibully, udah dikata-kata, udah nggak merasa indah lagi gitu. Kan perempuan Mhm. kayak gitu. Apalagi ternyata bukan cuma kalau saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok itu kan ada Mhm. netizen gitu ngatain padahal artis cantik ya kan. Mana kan ada artis yang pasti artis cantik itu juga Iya. dibully gitu loh. Ya ampun, makanya saya bilang ah sama aja lah, anggap aja saya artis gitu aja. Jadi kalau dibully anggap aja artis sudah artis juga lihat aja tuh. Nggak kenal, nggak apa tapi dibully kan? Betul. Belum tahu bagaimana aslinya bahkan Iya. ya kan. Iya, iya, Kadang iya. kasih kata-katanya bahkan lebih serem daripada yang orang dibilang saya tadi kemarin juga dikata-katain kayak tukang beca. Terus saya ada tuh satu kata ya. Itu saya masih ingat loh hari ini. Mungkin ini kali ya menjawab pertanyaanmu yang tadi ya. Yang paling Mhm. menyakitkan itu ya. Saya kan bersekolah. Kamu udah lama ya di Jakarta ini atau bagaimana? Di Depok. 9 tahunan lah. Baru, baru, baru banget. Oh baru ya. Dulu tuh di daerah saya itu ada satu tempat ya yang biasa dibilang boker. Ya, yang kalau kamu lewat di daerah Ciracas itu ada apa gelanggang olahraga, ya kan itu ada tuh di pinggir jalan kan. Itu dulunya itu tuh boker tempat itulah maksudnya seperti Hmm. rumah doli gitulah gitu yang kali Oke, jodoh gitu oke. kayak gitu dah gitu ya. Nah, terus saya kan sekolah di situ tuh ada SD di situ satu ya. Nah, teman-teman saya itu kan tinggal di daerah sana. Tuh kalau ada satu laki-laki tuh ngata-ngatain gitu kan, ngatain saya tuh. Saya sebenarnya nggak tahu artinya, makanya saya nggak sakit hati. Saya nggak tahu artinya. Ketika saya sudah SMP, SMA, baru saya tahu. Maaf ya, kalau misalkan kalau Hmm. bahasa saya agak, maksudnya bukan bukan mau itu ya. Maksudnya dia selalu ngatain, germo lu gitu. Saya nggak tahu tuh germo itu apa, jujur aja. Waktu dia ngatain saya, ternyata saya tahu pas sudah besar germo itu adalah apa ya? Mami ya, maksudnya mami-mami yang jual itu ya, maksudnya yang jadi yang dalam tanda kutip lah gitu kan. Nah, jadi loh, saya kan kaget kalau begituin sampai hari ini saya ingat sekali mukanya itu. Tapi saya nggak tahu apakah dia masih ada atau dia masih di situ tuh saya nggak tahu gitu loh. Ternyata pada saat lulusan SD, saya baru tahu SD SMP atau apa ya SMP deh kalau tahu bahwa ternyata dia menyukai saya tapi makanya saya tadi pertanyaan saya laki-laki ya kenapa kayak gitu kalau naksir ya tembak aja ya kan suka I love you itu selesai kan ini enggak gitu Banyak loh. banyak ini alibi ya kan. Iya to the point aja kayak gitu kan kan cewek kan maunya digituin ya Iya. kan cewek maunya to the point suka suka enggak kan gitu cewek atau perempuan kan sukanya begitu ya gitu kayak saya juga jadi jangan dibelok-belok gitu loh dibelok-belok kan kita jadi kalau ketemu saya tuh tapi selalu ketemu saya gitu loh maksudnya selalu nyariin Hmm. saya kalau saya nggak masuk tuh ditanyain ya kan lucu tapi dia ngatain saya dia ngatain saya nah uniknya anak-anak ya udah suka-sukaan masih SD gitu terus kalau kamu Sekarang kan, bagaimana. ya kalau kalau aku tuh ya gitu masih mainnya fisik karena memang bayangkan kak tubuhku pendek terus aku gendutnya yang luar biasa gitu kan apalagi acak-acakan ya itulah jadi nggak cuma satu sih yang bilang ini itu nggak cuma satu ya Iya. tapi kalau udah di usia ini ya udah masa bodoh ya kak tapi nah sekarang kan marak lagi ya kan Hmm. marak lagi tentang bully-bully ini gitu bahkan ternyata memang dari orang terdekat gitu ya kak Iya. dari orang terdekat dan tanpa disadari itu bentuk bullying gitu jadi dari orang tua sendiri bahkan dari keluarga dari lingkungan sekolah apalagi gitu. Nah Hmm. itu tuh gimana ya cara untuk
kita mengenalkan ini sebenarnya bentuk bullying loh gitu. Ini sebenarnya bentuk bully loh dengan panggilan yang tidak senonoh misalnya, ya kan? Iya. Dengan panggilan mm, mm, panggilan harian yang tidak seharusnya gitu. Itu Mau contohnya bentuk seperti apa? katanya ya. Kenapa? Sinyalnya Iva. Ya itu kacau banget emang. Iya, Ya, nggak biasa itu kalau di jelek. daerah seperti itu. Hmm, iya, apalagi kalau di pantai banget. Jelek, malas, terus apalagi ngata-ngatain nama panggilan misalnya. Nama yang udah bagus tiba-tiba dirubah dengan nama apa gitu kan. Itu itu kayaknya apa ya? Eh, eh, ya kan nggak tahu masa mungkin besarnya anak itu sebenarnya yang tadinya mereka anggap candaan panggilan itu akhirnya melekat terus bikin mereka malu dengan panggilan itu ya kan kita nggak ngerti ya. Iya, Jadi kenapa nggak ya udah pakai aja nama sebenarnya. Oke, kalau memang panggilan sayang, carilah panggilan sayangnya yang ya yang lebih baik. Agak aneh ini. Agak sekali. iya. Ya itulah apa ya kalau kita bilang ya kayak nggak ada bahasa lain ya. Maksudnya nggak ada cerita lain. Tapi terkadang terkadang saya sendiri pernah hmm, sama anak saya sempat saya begitu loh. Maksudnya sampai pada masa saya ternyata anak saya merasa saya bully. Kadang-kadang kita melihat ini sekarang perkaranya ada dua pihak kan. Kadang kita kita dibully orang, tapi kadang kita juga nggak sadar bahwa saat ini tuh saya sedang ngebully orang gitu loh. Ya. Iya, seperti Apa anak saya mungkin kayak pernah gitu pernah kan? tegur ya, hmm, Apa apa? mungkin itu orang apa mungkin orang-orang juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak tahu kalau bentuk perlakuan mereka itu sebenarnya adalah bully gitu. Bisa jadi nggak sih? Kebanyakan sih enggak sih, kayaknya kemungkinan besar Kan secara mereka kurang ya. paham bahwa mereka sedang ngebully. Hmm, Iya, ya, ya, secara sadar. sinyalnya Iya, muter-muter ya. iya Kak. Ya, berarti, aduh. Nggak apa-apa. Jadi eh kadang kita kita sendiri loh yang ngebully orang. Kita loh, kadang kita sendiri nggak paham bullyingnya ternyata ngebully orang lain juga gitu loh secara kita tidak sadar gitu kan. Impactnya itu anak saya, maksudnya contohnya kayak saya ke anak saya kan, saya sebenarnya tidak ada berpikir bahwa saya ngebully dia. Ternyata dia merasa tersinggung dengan perkataan saya dan kita sudah rekonsiliasi sih, maksudnya eh, ke saat saya berbicara dan perkataan saya itu tidak baik ya, kurang baik. Jadi anak saya merasa saya ngebully dia gitu loh. Contohnya, kata-katanya kan lucu namanya anak-anak ya. Mama mukaku ini kok ada jerawat begini gitu-gitu kan. Nah dia ngerasa bahwa eh, itu kan kalau anak remaja jerawat satu setengah aja muncul di muka aja udah insecure-nya tingkat tinggi ya. Nah saya cuma bilang gini itu jerawat gede banget gitu kan. Enak banget tuh dipencet. Nah itu menurut saya tuh cuma candaan kan. Ternyata mungkin untuk anak saya jadi kerjaan dia tuh cuma memperhatikan jerawat itu kan gitu. Jadinya ternyata pernyataan-pernyataan yang kita nggak ngerti bahwa itu ngebully itu sih. Kadang sih menurut eh saya menerima pernyataan tuh kadang mereka niatnya bercanda gitu loh. Sebenarnya Iya, ingin iya. bercanda, Nah, itu walaupun candaannya mungkin mereka kadang nyinggung kita kan. mereka mungkin mereka nggak tahu atau tidak sadar gitu ya kalau perlakuan atau pernyataannya mereka itu sebenarnya bentuk bully.
gitu. Tapi Mm-mm. susah sih kalau nggak sadar ya. Berubahnya jauh lebih susah ya. Karena merasa benar ya kan. Mm-mm. Iya, Benar. Yang sekarang digalakan untuk stop bullying yang kayak gitu. Ya mungkin lebih banyak dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau bahkan ya tidak semuanya anak berkebutuhan, bahkan anak yang biasa sekalipun tetap tetap bisa mengalami itu gitu kan. Tapi memang lebih iya, banyak karena mereka berbeda ya. Mereka berbeda dan sangat berbeda. Jadi bentuk bullyingnya itu tidak hanya pada anaknya saja, tapi juga ke keluarganya bahkan. Nah itu lebih nyesek lagi tuh. Jadi untuk berdamai menerima kehadiran anak itu aja para orang tua butuh perjuangan, apalagi ditambah harus berdamai dengan lingkungan gitu kan, yang menjauhi mereka, yang tadinya ngobrol dan segala macam beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba ketika kita datang bubar gitu kan, itu kan bentuk-bentuk mhm, bullying ya. iya, Dan itu menyakitkan sekali sebenarnya. Aku sering, aku sering banget kak di posisi itu. Jadi kalau dulu itu suka baper. Kalau dulu ya suka baper mmm, terus kepikiran terus ya ngefek lah ke abang gitu kan. Tapi kalau sekarang ngapain ya? Terserah mereka mau ngapain juga kita gitu. Mau bersikap kayak gimana terserah gitu. Tapi untuk sampai di titik iya, kita terserahnya itu, kita datang pada pergi gitu ya? iya. Heeh, Jadi lagi ngumpul nih kak, lagi ngumpul, lagi seru-serunya gitu. Terus kita datang dong, ya kan kita nggak tahu kan, kita datang nyamperin dengan maksud ingin bergabung juga atau gimana. Pada bubar. Dari jauh ngeliat kita akan datang ya pada bubar. Aduh, subhanallah, luar biasa itu. Nah itu dialami tidak di usia muda lagi bahkan. sekarang itu ya, sekarang-sekarang ini. Mhm. Tapi ini loh, apa, untuk hal seperti itu, saya pernah lihat di TikTok ya, saya suka kan, eee, kalau ada yang bagus gitu kan kalimatnya, kayak dari psikolog psikolog itu kan saya suka dengerin sampai selesai ya. Jadi, karena usia kita kan sudah lumayan ya, maksudnya kayak saya gitu kan, Mhm. sekarang memang sortir teman, gitu loh. Jadi, kalau Iya sih, temannya sering benar. ngebully, ya udahlah gitu, Mhm. Jadi ngapain kita. gini loh, Jadi saya sekarang sekarang kalau mikirnya misalkan heeh, Sekarang mikirnya, ya ya? udah, Anda bisa menjauhi saya juga nggak butuh gitu, ya kan? Ya nggak sih? Jadi, jadi lebih menjaga circle yang memang benar-benar bisa nerima, ya kan Kak? Sama circle yang ya udah sama-sama legowo gitu kan. Dia nyaman, kita Mhm, nyaman, dia enggak, ya udah. Kenapa kita harus berada di tempat yang tidak nyaman terus? Gitu. mmm. Gitu Iya, sih. saya juga pegang itu, soalnya di saya gitu kan, maksudnya kalau saya baca di Alkitab saya gitu ya, memang ada pembahasan, maksudnya ada satu ayat yang bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebenarnya intinya kan begitu gitu ya, maksud saya bukan berarti kita kalau saya diajarin tuh ada teman yang cuman di pagar, nggak boleh masuk pagar nih, nggak boleh. Nanti ada lagi, oh iya pagar masuk, tapi nggak semua akan bisa masuk ke ruang tamu, akan masuk ke dalam kamar gitu kan, Ya, karena akan jadi ini loh, bully itu bisa bikin down loh. Terus saya bilang kalau kita lagi PMS ya menstruasi, tiba-tiba ada itu kan hormon kita lagi nggak stabil ya, ya. Terus tiba-tiba ada yang, oh Her, kan kalau orang bilang, Her,
ini kayak jidat ini kan ada benjolannya. Sebenarnya benjolan ini saya sendiri yang memutuskan untuk stay di sini gitu loh. Saya nggak mau ke rumah sakit karena waktu saya angkat tetap aja dia numbuh lagi gitu kan. Nah, Mhm. sebenarnya nggak masalah gitu kan. Tapi karena kita lagi PMS tersinggung juga kan gini. Itu Mhm. jidat lu tambah gede aja benjolnya gitu kan. Lu nggak ke dokter aja. Sebenarnya pernyataannya itu doang, kata-kata itu Mhm. doang loh gitu loh. Jadi kalau kita lagi jadinya kalau menurut saya kecerdasan kita aja, kedewasaan kita berpikir, kedewasaan kita menerima perkataan itu yang bisa jangan sampai deh Iya. gara-gara pernyataan-pernyataan bully kita sampai down terlalu lama. Makanya waktu saya Mhm. apalagi khusus ya seperti hormon meningkat, pekerjaan lagi banyak, dan satu lagi duitnya lagi tipis ya kan, sensitifnya Yes, tinggi gitu yes, loh. yes. Itu dia sensitif Iya, kita iya, iya, langsung iya, iya. tueng gitu kan, Iya, langsung betul, yang tadinya betul. bisa sabar gitu kan, tiba-tiba ada yang nyeletuk sedikit, nah langsung dah tersinggung dalam hati gitu loh. Jadi kalau menurut saya memang menghindari hal-hal itu sekarang karena semakin tua umur kita ya, daya pikir kita ini kan nggak sekuat kita waktu masih muda ya. Jadi daripada kita Betul. kuping kita ini ngedenger hal-hal yang nggak penting, ya udah sortir aja. Ah boleh kalau misalkan dia teman kita hanya di depan pagar, kalau dia ngomong nggak perlu. Kalau dia ngomong nggak perlu ya saya nggak temen nggak apa-apa. Pergi saya yang pergi bukan dia gitu. Saya yang harus Iya. meninggalkan. Jadi ngapain gitu loh. Udah kita cari, nggak ada misalkan gini. Jadi lo nggak punya temen dong Her. Siapa bilang saya nggak punya teman? Kita aja bisa berteman ya, gitu kan? Siapa Iya, bilang gitu loh? Saya nggak bukan nggak punya teman. Teman saya banyak, gitu loh. Hanya ada beberapa yang tapi yang bisa bisa jadi tempat masuk. curhat. Ya, Betul. ada yang stop, nggak usah masuk ya, gitu loh. Kan kayak Mhm. misalkan pengantar makanan kan cuma sampai depan pintu doang, kan itu aja kita anggap. Dia cuma nganterin eh, sampah atau ke baik-baik gitu aja kan di luar dia taruhnya, nggak usah masuk ke dalam. Itu yang menurut saya sih kalau kita ada dengar di bully ya, misalkan kita ada orang yang ngata-ngatain kita, ada dua hal sih, maksudnya biarkan aja, maksudnya dia mau ngomong apa kek, sok atuh gitu kalau orang Sunda bilang mah, Mhm. silat tuh sekarepmu gitu kan. Tapi kalau misalkan dari kitanya sendiri, siapapun gitu yang denger kita lagi ngomong itu ya, nggak usah lah Mhm. dibawa-bawa ke dalam perasaan. Kalau kesel boleh kok, kalau kata saya wajar loh kalau kesel. Kesel Iya. ya, marah tuh wajar tuh manusiawi ya kan. Kalau nggak bisa marah tuh mah hebat banget tuh orang, gitu kan. Mhm. Nggak tahu menurut saya Kalau marah karena itu, punya tapi punya emosi, punya emosi dan mengeluarkan emosi itu hmm, wajar. Kalau dipendam iya, juga terlalu bahaya ya. iya. Tapi jangan jadi seorang pemarah kan gitu. Marah Yes. boleh, tapi jangan pemarah Ya, gitu. tapi jangan pemarah. Ya, betul. Iya, jangan jadi Marah pemarah. seperti Marah boleh gitu. kan seperti kecewa boleh, nangis Iya, boleh, boleh banget. Bener. Tapi semuanya ada pada tempatnya ya kan. iya. Cepatlah bangkit gitu loh. Karena kalau kayak misalkan kata bully gitu, ingat teman saya ya, udahlah bu, kalau misalkan ada orang, emang aku bisa merubah merubah diriku kan nggak bisa. Aku nggak ingin ada bercak-bercak ini di dalam tubuhku. Aku nggak mau gitu loh. Aku juga mau tuh cantik gitu loh. Nah Hmm. tapi Iya, terus bagaimana gitu loh? Maksudnya ini iya. sudah ada bu. Jadi saya menikmati aja. Itu aja kata-kata itu saya pegang. Menikmati saja Betul. gitu loh. Jadi akhirnya dia menikmati terus merasa kalau di cermin dia "Ah, cantik kan saya cantik. Kok ada kurangnya? Betul Iya. betul Kak. Iya, setuju. Setuju, setuju. Hmm. Oke. Yuk. Ya, Iya, gitulah. Itu luar biasa banget. Kadang Bu ya, kalau kita sudah di posisi mulai berdamai gitu ya, mulai mm-mm, berdamai, kita sudah mulai bisa tersenyum atau bahkan mm, ketawa mungkin mm-mm, ngelihat ingat-ingat hal-hal yang begitu gitu kan. Nah, tapi tentu saja itu prosesnya panjang banget kan, Kak. Itu prosesnya sangat panjang dan kalau ada yang sedang mengalami hal itu gitu. Kalau ada yang sedang mengalami hal itu,
untuk kita bilang kata sabar tentu saja bagi mereka apa sih sabar itu gitu ya. Bahkan nggak butuh kata sabar. Apa sih sabar? Aku nggak usah bilang sabar dah gitu. Iya memang memang di saat seperti itu nggak butuh kata sabar, tapi dalam prosesnya kita memang harus sabar gitu ya. Mm-mm. Semuanya berjalan bisa berlalu cepat atau lambat tergantung kita memutuskannya mau kita cepat ada di situ atau mau masih berlama-lama ada di posisi itu ya kan. Iya, Kalau pilihan mau di tangan mau kita ya. lebih cepat keluarnya ya udah. Memang tidak mudah untuk melupakan, tapi kita bisa memilih untuk tidak mengingat gitu ya. Kalau kalau Mm-mm. Ipa sendiri sih sudah di ya nggak akan bisa lupa lah. Semua yang menyakitkan menurut Ipa nggak bisa lupa. Iya, Susah, susah untuk lupa. Karena udah masuk ke memori kan. iya, Tapi kita bisa memilih untuk nggak usah diingat-ingat lagi lah gitu. iya. Pilihan di tangan kita gitu kan. Mhm. Iyalah. Kalau saya juga pikir gitu. Kalau kalau marah, kesal, jengkel, iyalah kita masih daging, kita masih manusia gitu kan. Kita belum di surga Mhm. kan gitu ya kan. Jadi kita harus menyelesaikan lah namanya juga dosa ya kan. Dosa itu kan Mhm. sebenarnya menyakiti daging kita kan. Jadi telinga kayak gitu saya sih udah ya itu jadi introspeksi misalkan gini. Ada yang ngatain saya, lu gendut ya Her. Ya, sekarang Mhm. gini mungkin itu warning, kurangi makan ya, gitu loh kan gitu. Kalau nggak Iya. bisa kurus juga ya berarti ya Betul. makanya jangan terlalu banyak gitu aja, makanya Nah, dikurangin gitu kan. ya. Gitu aja kalau saya sih Ganti kalau pola misalkan makanan sehat gitu ya. iya, walaupun saya tetap aja nggak kurus-kurus juga gitu kan. Iya. Karena Hmm. saya memang kondisi kondisi Ya. tubuh ya Ya. kan udah biasa besar. Yang penting kan sehat ya kan. Sekarang orang kemarin aja Yes. COVID obatnya makan banyak. Ya kan COVID itu kan obatnya makan banyak. Kita makan kita memakan makanan yang nggak akan kita rasa kalau di waktu COVID kemarin itu. Jadi eh, saya sih nggak pernah terdiagnosa COVID, tapi saya pernah mengalami mirip kayak COVID karena takut saya cek, jadi saya nggak ngecek, nggak tahu deh itu apakah COVID atau enggak. Tapi saya pernah mengalami rasa makanan yang nggak enak gitu loh. Oke. Hmm. Nih, mungkin di tempat di luar sana Ih, kan sinyal aku kita nggak kacau tahu banget nih. ini, Kak. Eh? Parah. Sinyal Ipa parah Sinyal banget ya? dari tadi muter-muter-muter terus. Ya, sekarang videonya juga nggak jelas, nggak terlalu jelas. Ya, jadi kalau misalkan kita kan perempuan ya, maksudnya perempuan ini ada satu pesan lah, karena kita sama-sama Mhm. perempuan kan. Bagi Mhm. perempuan itu kan adalah tiang di rumah tangga ya, tiang di Iya. keluarga. Kalau perempuannya rapuh, keluarganya pasti rapuh gitu loh. Jadi kalau misalkan perempuan seperti kita-kita inilah, jangan sampailah kita kalah sama perkataan-perkataan orang. Jangan sampai Mhm. bullying itu jadi membuat kita patah hati gitu loh. Harus Betul. harus maju, harus bolehlah orang ngata kita kan nggak bisa ini. Dulu pendeta saya pernah bilang gini loh Iva, kita nggak bisa tutup mulut orang loh, tapi Betul. kita bisa tutup kuping kita kan, gitu loh. Ya. Ya jadi nggak bisa kita nggak lucu banget kita seraut mulutnya kita tutup kita nggak mungkin kita nggak bisa menahan perkataan orang terus tadi kita Betul, colok gitu betul, mulutnya kan betul, nggak betul. mungkin gitu. Tapi kan kita bisa tutup telinga kita untuk tidak mendengarkan itu. Ya Nah itu itu buat kembali kesehatan jiwa nih. kembali lagi itu pilihan ya kan? Itu pilihan. Yo, heeh. Dan itu memang sulit. Pilihannya memang nggak ada yang mudah. Pilihannya pasti sulit. Iyo. Tapi ya harus memilih. Gitu. Oke, Kak Her.
Thank you untuk Yuk, malam ini ya. Aku agak boleh. deg-degan sih, parah-parah banget ini. Dari tadi pindah-pindah posisi, nyari posisi yang tepat untuk sinyalnya di mana yang kuat, tapi ternyata tetap aja masih muter-muter. Minggu depan Besok pasti kita aku aman ya, bilang, minggu depan ya. Di Jakarta ya, kan, oke. udah mulai Besok di sini ya, pekan kita udah udah bisa aman lah, aman. Mm-mm, udah stabil lah. Ya. Oke, Oke, thank you buat yang gabung juga, terima kasih. Sampai ketemu lagi. sampai ketemu pekan depan. Bye-bye. Bye. Oke.